Udah record. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Atallah dengan NIM 15274240443 dan rekan-rekan saya. Saya Nanda Mahendri dengan NIM 15274244042. Saya Muhammad Adrian Renanda dengan NIM 152744040. Saya Raditya Perdana dengan NIM 1527424024026. Oh ya, perkenalkan nama saya Dimas Sukmono dengan NIM 15274244041. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir data raya pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Faro Ladoya. Itu mempresentasikan hasil visualisasi data harga komoditas pertanian yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2020 sampai 2025. Di dashboard ini itu kita menggunakan Tableau dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, lalu juga untuk memberikan perbandingan harga antar kategori komoditas, juga tren perubahan harga dari tahun ke tahunnya, serta wilayah kabupaten dengan nilai tertinggi dan yang terendah. Itu melalui visualisasi ini kami bisa berharap bahwa dapat lebih mudah dipahami untuk digunakan sebagai dasar analisis maupun dari dasar pengambilan keputusan. Bisa dilihat dari visualisasi dashboard yang pertama, itu bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, bagian pertama yang kami jelaskan di sini adalah grafik kategori penjualan. Bisa dilihat di layar share screen-nya masing-masing komoditas yang masuk ke kategori penjualannya. Jadi visual ini itu menggunakan grafik batang horizontal untuk menampilkan beberapa kategori komoditas penjualan. Komoditas pertanian. Panjang batang di sini itu menunjukkan perbedaan nilai antar kategori sehingga memudahkan kita melihat kategori mana yang terlihat lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, dari grafik ini kita bisa langsung membandingkan setiap kategori hanya melalui tampilan visual tanpa perlu melihat angka secara detail. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa komoditas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 komoditas yang ditampilkan di sini, komoditas pertanian yang di ada Provinsi Jawa Timur. Sini ada kedelai, terus juga jagung kering dan lain sebagainya. Dan di sini juga diagram batang ini menampilkan nilai antar kategorinya. Dari yang terendah sampai yang terkecil di sini bisa dilihat. Nah, selanjutnya setelah kategori penjualan, pada bagian sebelah kanannya itu ada top 5 kabupaten teratas. Jadi dashboard ini tuh menampilkan 5 kabupaten dengan nilai tertinggi dalam bentuk tabel peringkat. Jadi visual ini tuh menyajikan nama kabupaten beserta nilai yang dimilikinya. Diurutkan dari peringkat yang paling atas ke peringkat yang paling bawah. Dengan tampilan seperti ini, kita itu bisa dengan cepat melihat kabupaten mana saja yang masuk dalam 5 besar dan membandingkan posisi masing-masing kabupaten secara visual. Di sini bisa dilihat bahwa Kabupaten Banyuwangi itu yang paling tinggi nilainya, lalu ada Kabupaten Pacitan yang paling rendah nilai dari komoditas penjualan pertaniannya. Ya, 5 kabupaten yang masuk ke top 5 ini ada Kabupaten Banyuwangi, Tuban, Trenggalek, Bojonegoro, dan terakhir itu ada Pacitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu top 3 kategori penjualan. Di sini tuh top 3 kategori penjualan itu
ada 3, yaitu beras premium, beras medium, dan gabah kering giling. Nah, di sini untuk kategorinya dibagi per tahun. Untuk tahun 2025, beras premium itu berjumlah 2.682.613, lalu tahun 2024 4.158.544, lalu untuk tahun 2023 berjumlah 3.765.246, lalu untuk tahun 2022 itu 3.354.516, lalu untuk tahun 2021 yaitu berjumlah 3.174.969, lalu yang terakhir ada tahun 2020 3.589.835. Lalu selanjutnya ada yang beras medium yaitu berjumlah 2.506.532, dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu 2024 itu naik jadi 3.900.000-an, lalu tahun 2023 menurun, lalu untuk tahun 2022 itu lebih menurun dari tahun 2023, lalu untuk tahun 2021 itu naik dari tahun 2022, lalu untuk tahun 2020 itu lebih besar daripada tahun 2021. Lalu di sini ada gabah kering giling untuk tahun 2025-nya itu berjumlah 1.410.194, untuk tahun 2024-nya lebih tinggi daripada tahun 2025. Lalu untuk tahun 2023 itu lebih rendah daripada tahun 2024-nya, dan tahun 2022 lebih rendah lagi daripada tahun 2023-nya. Lalu untuk tahun 2021 itu lebih rendah sedikit daripada tahun 2022, lalu untuk tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2021. Selanjutnya di sini ada bottom 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada bottom 3, yaitu peringkat 3 terbawah lah. Jadi di sini menampilkan nilai yang paling rendah dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Yang pertama di sini yang paling terendah itu ada kedelai, lalu ada jagung pipil kering, dan juga gabah kering panen. Nah, di sini yang kedelai pada tahun 2025 itu terjual dengan jumlah 324.207. Lalu pada tahun 2024 terjual sebesar 909.289. Lalu di tahun 2023 sebesar 816.914. Lalu selanjutnya di tahun 2022 itu sebesar 714.833. Dan di tahun 2021 sebesar 494.586. Yang terakhir tahun 2020 itu terjual sebesar 970.046. Oke, yang kedua ada jagung pipil kering. Penjualan pada tahun 2025 itu sebesar 988.449. Pada tahun 2024 sebesar 1.549.237. Nah, ini melonjak naik. Lalu di tahun selanjutnya 2023 itu 1.766.338. Tahun 2022 itu sebesar 1.517.105. Nah, di tahun 2021 sebesar 1.514.969. Dan di tahun 2020 terjual sebesar 1.461.118. Nah, yang terakhir itu ada gabah kering panen. Pada tahun 2025 itu terjual 1.243.353. Lalu pada tahun 2024 terjual sebesar 1.967.935.
Selanjutnya 2023 itu sebesar 1.850.401. Di tahun 2022 terjual sebesar 1.297.284. Pada tahun 2021 terjual dengan jumlah 1.339.501, dan pada tahun 2020 terjual sebesar 1.548.514. Nah, selanjutnya ada perubahan tren harga hasil pertanian dari tahun ke tahun yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard yang paling bawah. Ini merupakan dashboard yang menunjukkan grafik perubahan tren rata-rata harga hasil pertanian dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2020 sampai 2025. Bisa dilihat di sini pada tahun 2020 rata-rata harganya itu berjumlah Rp4.777. Selanjutnya pada tahun 2021 rata-ratanya itu menurun dibandingkan pada tahun 2020, yang dimana pada tahun 2021 rata-ratanya itu berjumlah Rp4.071, dan pada tahun 2022 rata-ratanya itu meningkat kembali di angka Rp4.250, dan pada tahun 2023 rata-rata jumlahnya itu Rp5.166, dan 2024 rata-ratanya itu Rp5.475, dan yang terakhir pada tahun 2025 rata-rata jumlahnya itu Rp5.736. Jadi dapat disimpulkan walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan rata-rata, setelah tahun 2021 ke atas rata-rata perubahan tren harga hasil pertanian dari tahun ke tahun meningkat kembali hingga pada tahun 2025 yang berjumlah Rp5.736. Sekian dari penjelasan dashboard tren kenaikan harga dari tahun ke tahun. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Berdasarkan dari dashboard yang telah dipaparkan barusan, kita tuh dapat disimpulkan bahwa harga dari komoditas pertanian di Jawa Timur ini menunjukkan perbedaan yang lumayan signifikan antara kategori, terus dari kabupatennya juga, serta mengalami perubahan tren harga hasil pertanian dari tahun ke tahunnya, serta visualisasinya ini itu bisa ngebantu menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih informatif dan juga lebih mudah untuk dianalisis ya. Lalu semoga hasil ini juga dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun sebagai bahan referensi dalam memahami dinamika harga komoditas pertanian khususnya di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 hingga 2025. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya Muhammad Nabil Atalah dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.